yang harus kita tahu bersama. Nah, kemudian untuk saya pribadi ini, emas ini sebenarnya lebih banyak dipakai untuk merencanakan kebutuhan jangka panjang yang saya rencanakan. Seperti katakanlah untuk, sekolah anak-anak ya, ataupun nanti misalkan untuk, naik haji atau atau kita rencanakan untuk umroh di 3 tahun kemudian. Itu saya, sukanya di-planning dengan emas. Contoh misalkan untuk biaya pendidikan ya, untuk biaya pendidikan. Kita share ya, kita, share di Google ini kalau kalau kita lihat ya, kalau kalau kita lihat untuk yang, harga emas, contoh nih ya, harga emas di tahun 2022, di tahun 2002 itu saya masih kuliah S1 di Unpad Statistik, itu harga emas itu masih di sekitaran Rp85.000 di tahun 2002 ya per gram. Ini LM ya, ini LM. Eee, kemudian SPP saya saat itu di Unpad itu sebesar Rp375.000 kalau yang non eksakta. Kalau yang eksakta itu Rp875.000. Itu tahun 2022 angkatan saya, Unpad 2022 itu segitu. Jadi total SPP saya itu kalau dia, eee, apa namanya, eksak itu Rp875.000, kalau dia non eksak itu Rp375.000. Artinya dia tidak butuh lab. Saya eksak tapi karena nggak butuh lab, bayarnya hanya Rp375.000 per semester. Nah, itu kalau kita konversi ya, kalau kita konversi dengan, emas ya, dan kita konversi dengan harga emas, itu dengan biaya SPP Unpad Rp375.000 itu, ya, ini yang non eksak itu. Kalau kita konversi dengan harga emas Rp85.000 saat itu, ya, ini harga harga emasnya, ini SPP, itu dia dapatnya kurang lebih hanya sekitar, kita hanya butuh 4,4 gram ya, 4,4 gram. Jadi ini setara emas, 4,4 gram. Sedangkan kalau misalkan katakanlah kita SPP-nya yang tertinggi ya, Rp875.000, itu dengan harga emasnya juga sama ya, Rp85.000 tahun 2022, ini, di tahun 2002 itu setara dengan harga emas sebesar, eee, sebanyak 10,3 gram ya, saat itu saat itu. Jadi itu. Nah, sekarang coba kalau kita lihat dengan, harga emas di tahun 2023 ini. Tahun 2023 itu harga harga emas itu sempat menyentuh di harga 1,17 per hari ini ya, itu di harga 1 juta 1,1 gram. Tertinggi kalau hari ini sih sebesar 1 juta. Katakanlah sebesar Rp1 juta per gram. Katakanlah ya, sebesar tahun 2023 ini harga emas katakanlah Rp1 juta. Kita ambil harga rata-ratanya saja gitu ya. Kita ambil harga rata-ratanya. Oke. Nah, itu SPP Unpad ya, SPP Unpad di tahun 2023 ya. Kita coba search di Google SPP Statistika Unpad tahun 2023. Nah, ini di sini kita lihat ya, mana ini? Ini yang jalur mandiri, kita ambil yang rata-rata ya. Ini SNBP ini kurang lebih kalau kita lihat ya, kalau kita lihat itu di kisaran seharga ini hukum. Kita lihat di sini ada ya, mana statistika ini. Nah, ini kelompok matematika statistika ya, matematika dan statistika. Nah, ini itu ada di kisaran segini. Kalau kita rata-ratakan katakanlah di angka 4 juta atau 5 juta ya, 5.250.000 lah katakanlah, ini yang paling banyak, biasanya ini yang paling banyak yang berlaku di angka 3 ke bawah ini. Itu Rp5.250.000 katakanlah ya. Di angka sekarang di Rp5.250.000.
rupiah, itu dia dapatnya hanya sebesar uh, ekuivalen dengan 5,3 gram. Ya, let's say katakanlah kita punya anak ya nanti kuliah di biaya tertinggi ini di 7.500.000 rupiah. 7.500.000 rupiah, maka ini hanya setara dengan 7,5 gram. Nah, ini kan terlihat ya, kita bisa lihat bahwa di tahun 2002 itu untuk bisa kuliah Unpad, statistika Unpad ya katakanlah, dengan SPP tertinggi itu kita butuhnya 10,3 gram emas LM. Di tahun 2023 ini itu dengan kampus yang sama, di jurusan yang sama, dengan SPP tertinggi kita sebesar 7,5 juta ini, itu setara dengan 7,5 gram. Ada selisih kurang lebih ada ada selisih kurang lebih 2,8 gram. Nah, terlihat ya, unik ya. Ini kalau kita lihat dengan jumlah uang nominal, itu ada kenaikan hampir eh, 10 kali lipat ya. Enggak, hampir 8 kali lipat. 8 kali lipat kurang lebih ya. Kurang lebih 8 kali lipat dari 875.000 sampai 7,5 juta. Kurang lebih naiknya ada eh, ya 8,5 kali lebih tinggi. Tetapi kalau kita cadangkan dengan emas, justru ini ada berkurang sebesar 27%. Nah, unik kan? Jadi di kampus yang sama dengan fasilitas bahkan yang jauh lebih baik, kalau kita merencanakan kuliah anak-anak kita nanti dengan mengalokasikan nominal uang tertentu seperti itu tidak sebanding nilainya dibanding kita mengalokasikan dengan emas. Itu baru satu contoh. Jadi kenapa emas itu saya pakai. Jadi itu alasan kenapa emas saya pakai untuk merencanakan beberapa hal terkait dengan anak, keluarga, rencana kita yang butuh waktu 5 atau 10 tahun ke depan, bahkan lebih panjang. Tuh, saya memilih ke situ. Selain dengan saham, karena saya saham untuk per hari ini saya masih dalam sistem trading ya karena masih membutuhkan cash flow. Tapi kalau untuk emas, saya sifatnya adalah beli di tiap bulan atau kalau katakan ada uang lebih dan disimpan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jangka panjang. Itu ya. Nah, itu untuk hari ini share dari saya. Jadi kenapa saya pilih emas itu alasan-alasannya karena memang dia meskipun secara teori dia zero inflasi, tapi pada faktanya justru dia bahkan melebihi inflasi, sehingga nanti dia cocok untuk ke depan. Oke, demikian share kita pada hari ini. Jika konten ini dirasa bermanfaat oleh teman-teman, bisa di-share dan juga mohon dukungannya sekali lagi untuk bisa like dan subscribe video-video yang ada di channel ini untuk mendukung channel ini untuk tetap berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.